Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah anugerah Tuhan yang besar bagi kita ya. Kita dapat berkumpul bersama-sama di tengah situasi yang belum pasti ya. Memang ada perhitungan seperti ini, tapi kalau saya sampaikan hal ini bukan untuk kemudian kita menganggap remeh apalagi ceroboh. Jadi perhitungan para ahli kimia itu sudah menghitung bahwa Indonesia akan mulai merasakan sedikit terbebas dari COVID-19 itu 6 bulan setelah diawalinya masa COVID-19. Indonesia mulainya bulan apa? Maret. Hitung. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Jadi artinya Oktober seharusnya kita sudah lebih lega. Tapi bukan berarti virus itu sudah mati. Cuman dia tidak seganas yang sekarang. Jadi kalau kita berdoa semoga apa yang disampaikan oleh para ahli ini dalam perhitungannya, karena ternyata sekarang China dia sudah semakin melemah, sudah tidak sekejam kemarin-kemarin virusnya, karena memang setiap virus itu ada masa di mana dia akan menjadi melemah. Kita berdoa kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin ya. Haleluya. Puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan melihat begini. Tadi baru saja pada saat saya keluar ketemu dengan Pak Rubianto, kita ngobrol hal yang paling esensi sebenarnya dalam kehidupan kita itu bukan soal apa dan bagaimana kita sekarang, tetapi adalah yang paling utama oleh karena kita telah memiliki Yesus Kristus dan Kristus ada di dalam kita. Haleluya. Itu yang paling esensi sebenarnya. Bukan persoalan bagaimana kondisi kehidupan kita saat ini. Apakah kalau kehidupan saya saat ini adalah kehidupan yang secara ekonomis itu lemah, jauh lebih susah dari orang lain, kemudian di mata Tuhan juga saya menjadi orang seperti itu? Enggak. Karena beberapa contoh di dalam Alkitab Tuhan Yesus memberikan gambaran justru orang miskin lebih berharga di mata Tuhan. Bukan soal kemiskinannya, tapi karena dia miskin, dia tidak berharap pada kekayaannya, dia tidak berharap pada apa yang dia miliki, tetapi dia berharap hanya kepada Tuhan. Nah sesungguhnya sebenarnya kalau pemahaman ini baik kita diberkati lalu kemudian bukan tidak diberkati ya, berkat sekarang karena kondisi dan keadaan suka atau tidak, kita harus mengencangkan ikat pinggang, tetap saja kita beriman dan percaya pada Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga nanti baik waktu kita sehat, apakah waktu kita sakit, kemudian kita dipanggil Tuhan, berakhirnya hidup ini kita beres. Amin. Karena kita tetap beriman. Coba bayangkan saudara, kalau di dunia ini saja kita sudah susah gitu ya, tidak beriman pula. Di dunia sudah menderita, begitu kita meninggal, begitu kita berakhir kehidupan ini, tempat kita juga di tempat yang paling menderita. Di mana? Ada yang mau? Gratis pun kita tidak suka tinggal. Oleh karena itu saudara, ini yang paling penting, bahwa kalau kemudian tiba saatnya Tuhan memanggil kita pulang, benar, kita pulang ke alamat kita gitu ya. Alamat kita yang sesungguhnya firman Allah berkata, tetapi kamu ini warga kerajaan surga, warga kerajaan Allah yang masih tinggal di bumi. Ya, kita ini adalah warga kerajaan Allah yang masih tinggal di bumi. Nanti kalau sudah sedia tempat kita, karena janji Yesus seperti itu, aku akan datang kembali menjemput kamu, membawa kemana aku berada,
di situ pun kamu juga berada. Di mana Yesus berada? Dia ada di dalam takhta kerajaan sorga, di dalam sorga, bukan sekedar kerajaannya, tetapi dia ada di sorga dan kerajaannya. Di mana Allah berkata, ia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan di mana aku ada, di sana pun kamu berada. Haleluya. Ini yang paling penting. Sekali lagi, bukan persoalan kita punya duit atau tidak punya duit, tetapi yang paling penting adalah ternyata saya adalah warga kerajaan Allah. Sehingga pada waktu kontrak kita di muka bumi selesai, kita pulang ke rumah kita yang sesungguhnya, karena rumahku ada di dalam sorga. Nah, oleh karenanya, mari kita mau lihat sedikit, melihat kembali mengenai kerajaan sorga ini ya. Di dalam sorga, dan berbeda sekali kalau kita belajar mengenai kerajaan sorga gitu ya. Sorga yang sesungguhnya dan kerajaannya itu kita belajar sedikit bahwa itu berbeda sekali. Mari kita membuka dalam doa Bapa kami, Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 mulai. Matius pasal yang ke-6 ayat 9 mulai. Mulai minggu ini yang direkam hanya khotbah, dan itu hanya dibagi di grup CWM ya, hanya khotbah saja. Ayat 9 mulai sudah dapat saudara? Sudah dapat. Oh ya, sudah tampil juga di depan ya. Kita membaca ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Berkata firman Allah, berkata 2, 3. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Ayat 10. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Puji Tuhan ya. Perhatikan baik-baik. Memang ini harusnya ini adalah sebuah pelajaran yang besar, yang harus dipahami sungguh-sungguh, karena mengenai sorga dan kerajaannya adalah sebuah doktrin yang mendasar bagi gereja ya. Ini adalah doktrin yang mendasar bagi gereja, sehingga gereja itu ketika ditanya orang, nanti kamu kalau mati kemana? Sorga atau neraka? Kita jawab. Nah, sekarang saya tanya, sorga itu di mana? Harusnya saudara jawab begini, belum tahu, belum kasih tahu. Nah, saudara sekalian ya, surga adalah satu tempat kediaman Allah yang sampai saat ini belum pernah orang sampai ke sana yang masih hidup. Rasul Paulus menuliskan dia berada sampai pada langit yang ketiga, pada batasan-batasan menuju kemuliaan yang maha kekal itu, dan dia turun kembali. Ayub pernah masuk langsung ke dalam surga itu, dan yang masuk ke sana bukan hanya Ayub. Siapa lagi yang masuk? Setan, iblis. Dia masuk. Sekarang dia bebas, masih bebas masuk, karena dia masih menuduh orang-orang yang menurut dia katanya orang Kristen, katanya beriman, kok begini, gitu kan? Dia tutup. Tapi kemudian Yesus tetap menjadi pembela bagi kita. Amin. Nah, oleh karena itu tetap beriman, percaya saja bahwa Yesus pasti menolong dan membela kita. Haleluya. Nah, karena itu saudara, tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang dapat berkata surga itu pada posisi ini. Yang bisa kita bicarakan sekarang adalah mengenai kerajaannya. Oleh karena itu, perhatikan baik-baik. Firman Allah berkata dalam ayat yang ke-10, tadi kita sudah lihat, Bapa kami yang di sorga. Lalu dalam isi doa itu, kemudian permohonan yang pertama dari ajaran Yesus mengenai doa, ayat yang ke-10, apa saudara? Permohonan pertama, datanglah kerajaan. Ini permohonan yang pertama saudara.
Kalau kita berdoa, permohonan yang pertama kita apa? Langsung terfokus kepada kebutuhan. Karena dari pulang sekolah, anak kemarin ngomong, "Ma, itu nanti Ma, di sekolah ada begini, harus kasih ini, dan mama tidak pegang uang yang seperti dia minta." Begitu kita berdoa, langsung apa? Ya Tuhan Yesus, tolonglah. Anak saya mau beli ini, Tuhan Yesus. Begitu kan? Doa kita. Ternyata ketika Yesus mengajarkan mengenai doa, permohonan yang pertama yang disampaikan, yang harus kita minta, kerajaan Tuhan itu datang kepada kita. Karena kalau Tuhan datang dengan kemuliaannya, surganya datang kepada kita, tidak mungkin itu surga muncul di muka bumi sekarang habis selesai. Tapi yang dia minta adalah kerajaannya yang datang secara fisika bukan, tetapi secara otoritas, secara kuasa, secara kedaulatan, secara suasana. Amin. Lalu kita tanya, emang kalau suasana kerajaan itu seperti apa sih? Pertanyaan saya pada kita semua, siapa yang sudah, ini kan sudah sekian lama kita jadi anak Tuhan kan? Siapa yang sudah pernah merasakan suasana sorga atau atmosfer sorga ada dalam kehidupannya? Ya Tuhan, sebagai kata penghiburan bagi saudara, ini sebenarnya karena saudara belum tahu, ternyata saudara sudah menikmati suasana sorga. Mau tahu? Memang kadang-kadang kita itu bukan karena kita belum menikmati, tapi karena kita tidak tahu ternyata sorga saya sudah nikmati. Ayo, sampai di situ siapa yang sudah merasakan sorganya? Roma pasal 14 ayat 17. Roma, suratan Roma 14 ayat 17. Baca baik-baik supaya saudara, oh ternyata saya sudah menikmati kerajaan sorga. Sebab kerajaan sorga atau kerajaan Allah bukanlah soal, tetapi soal apa? Soal apa lagi? Soal apa lagi? Saya tanya, semua saudara sudah pernah alami? Amin. Ternyata saya sudah alami sorga. Tapi sayangnya tidak setiap saat saya alami. Karena saya mengalaminya belum dengan pemahaman. Saya pikir sorga itu seperti apa? Kalau dalam kerajaan Allah datang, kerajaan sorga itu datang, seperti apa ya? Apakah kita semua gitu? Sorga, ketika kita minta atau tidak, saudara, karena kita adalah anak-anaknya Allah, warga kerajaan Allah yang masih hidup di muka bumi, minta atau tidak, suasana kerajaan Allah itu sudah turun dalam kehidupan kita. Cuma kita yang gak pandai memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Pelihara itu damai sorga. Kita banyakkan lagi damai, lagi tentram, tiba-tiba ada saja yang bikin masalah, sehingga damai itu pergi. Nah, hanya dua kerajaan yang dapat menguasai kehidupan kerohanian kita. Kerohanian itu, saudara, bukan semata-mata beriman kepada Tuhan ya. Yang bicara-bicara soal kerohanian, soal kehidupan rohaninya, itu
bisa juga kerohaniannya yang orang itu menyembah iblis, kerohaniannya itu, gitu ya. Jadi kebutuhan kerohanian kita itu, saudara, hanya dua kerajaan yang dapat merebutnya. Hati kita hanya dua kerajaan yang dapat merebutnya. Kalau sekarang sudah tidak ada gambar-gambar seperti itu ya. Ya, kalau saya tanya itu gembala, Pak Beli, mungkin ini ingat. Zaman kita masih kecil dulu, ada gambaran, ada hati, gambar hati, lalu diperebutkan oleh dua. Ada dua makhluk. Satu digambarkan oleh malaikat, sebelahnya oleh apa? Iblis. Yang ada gambarnya ekor, kemudian di ujungnya ada panahnya tajam, kan gitu. Ada dua yang memperebutkan. Dan seingat saya pelajaran itu, gambar itu menggambarkan dua kerajaan yang sedang memperebutkan hati kita. Kemana hati kita? Ini bukan persoalan kampanye pemilihan presiden, sudah. Pilih Jokowi atau pilih pasangan lain, bukan. Tapi justru hati kita sedang diperebutkan sehingga kita cenderung kepada sini. Yang banyak kali terjadi itu begini. Hati kita yang tadinya sudah dikuasai oleh kerajaan surga, sudah dikuasai oleh kerajaan Allah, dan kita tunduk kepada kerajaan itu, kan begitu. Jangankan kerajaan, saudara. Coba kalau Pak RW, Pak RT, Pak RW datangkan Pak Lurah di rumah saudara. Saudara, seenak saja berperilaku atau penuh hormat? Itu baru lurah. Ini dua jagoan kita kemarin pergi ngambil KTP mereka di kecamatan. Waktu pergi, apa daerah datang? Mana? KTP gua mana? Nggak penuh hormat. Pada petugas yang di depan saja sudah penuh hormat, kan? Bapak di mana? Ditanyakan ada perlu apa? Iya Pak, mau ambil KTP. Apakah sungguh ketika engkau merasakan damai sejahtera, engkau penuh hormat kepada Tuhan? Ataukah engkau menganggap ini hanyalah suasana hati saya yang lagi bergembira karena dapat THR? Oh, THR? Emang COVID ada THR ya? Atau minimal saudara mendapat berkat atau mendengar berita yang menyenangkan? Apakah engkau penuh hormat kepada Tuhan? Ketika engkau ditolong oleh Tuhan, engkau bisa berprestasi, sudah pasti itu karena Tuhan, karena engkau adalah anak kerajaannya. Atau sebaliknya engkau merasa, ini karena, ya, bahkan ada orang yang tidak menyadari sesungguhnya ada Tuhan selalu dalam hidup. Kerajaan Allah itu datang. Oleh karena itu doa Bapa kami mengajarkan, datanglah kerajaan. Dan kalau kerajaannya yang datang, sesungguhnya sebenarnya dia sedang mengajarkan kepada kita soal pertama, kebenaran. Maka Alkitab berkata, orang yang suka akan dan sangat suka akan kebenaran, sangat suka akan Torah Tuhan, sangat suka akan firman-Nya, orang itu penuh dengan damai sejahtera. Karena yang kita sukai adalah pribadinya Allah yang mempunyai kerajaan itu, dan suasana dalam kerajaannya itu adalah suasana yang penuh dengan damai sejahtera serta sukacita, bukan karena dapat sesuatu dari pihak dunia, tetapi sukacita yang datang dari Roh Kudus. Dia berikan kepada kita. Jadi saudara sekalian, kalau engkau merasakan engkau mengalami damai sejahtera, sukacita di dalam Roh Kudus, itu salah satu tanda kerajaan Allah menguasai hidup kita. Amin. Tetapi ingat saudara, ketika kerajaan sedang menguasai kehidupan kita, ada kerajaan lain yang ingin merebut kita. Itu sebabnya sering terjadi ketika keluarga saudara sedang dalam suasana sukacita,
damai sejahtera. Tiba-tiba ada saja yang kemudian yang tadinya penuh canda tawa, penuh sukacita, damai rasanya, tiba-tiba cek, cap, tiba-tiba dan sering sekali kita menyadari itu, kita tahu itu, bahkan kita sering berkata, kok kamu kok kenapa sih nggak bisa ya, nggak sejahtera ya kalau suasana aman dan nyaman, begitu kan? Dan sering ada orang-orang yang dipakai iblis, dan dia mau dipakai iblis untuk mengacaukan suasana yang lagi sedang damai. Kita tertib sehingga damai sejahtera kita dicuri. Siapa yang curi? Iblis. Begitu damai pergi, yang tinggal ribut. Dan kita tidak mau terus-menerus dibodohi. Oleh karena itu, dasarnya perhatikan, kerajaan Allah itu, dasar pertama itu soal kebenaran. Ingat baik-baik. Dasar pertama adalah, saudara, kebenaran. Lagi, saudara, dasar pertama adalah kebenaran. Kalau sudah mulai ketidakbenaran terjadi, kita mulai kompromi dengan sesuatu yang tidak benar. Lalu kita menganggap, itu biasa. Sekarang, sebagai anak-anak kerajaan, yang seharusnya kita selain memiliki kebenaran, kita memiliki damai sejahtera, lalu memiliki sukacita di dalam roh. Kita mundur sedikit lagi. Apakah dalam kehidupan kita dikuasai oleh kebenaran? Mari kita coba introspeksi supaya kita tahu. Jadi jangan begini. Jadi pokoknya saya Kristen, pokoknya saya ke gereja. Kalau engkau ke gereja hanya sekedar karena rutinitas, tidak menyadari bahwa engkau harus hidup di dalam kebenaran, lalu engkau siapa? Itu hanyalah penggembira, bukan warga kerajaan. Penggembira. Saudara hanya jadi penggembira, maka hidupilah itu kebenaran. Amin. Jangan coba berlika-liku dalam kehidupan saudara, dalam soal apapun. Masa kini, sekarang ini, tadinya uang 10.000 kita anggap, kita sih bukan menyepelekan ya. Tadinya uang 10.000, ya kita menganggap nanti berarti kalau kita pegang uang cepet. Tidak, kira-kira ya, ini perbandingannya. Tapi sekarang saya tanya, 10.000 bagi saudara berarti banget nggak? Tetapi sekalipun itu persoalan 10.000, pegang dalam soal itu. Bayangkan kalau kita hanya karena persoalan 10.000 kemudian orang tidak percaya kepada kita, karena kita tidak pegang prinsip kebenaran. Harga kita kan hanya 10.000. Mau? Gak mau kita. Ada orang lain dihargain kepalanya 1 M, dia gak kasih. Tapi berapa banyak orang yang karena tidak memegang prinsip kebenaran, saudara, hancur kehidupannya, integritasnya hancur. Kemudian orang menjadi tidak percaya dengan kita, orang tidak nyaman dengan kita. Lalu pertanyaannya begini, saudara, apakah kita ini warga kerajaan Allah yang tidak memberi dampak kebenyamanan bagi orang lain, yang tidak memberi dampak damai sejahtera bagi orang lain? Begitu ketemu kita, ya dia lagi. Pasti ini soal ini lagi. Bayangkan, saudara paham? Padahal kita adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan surga yang berdiam di bumi. Coba kalau kita bukan warga kerajaan surga, saudara, kita katanya anak Tuhan, gitu ya. Katanya anak Tuhan, orang percaya, orang beriman, katanya. Ini seperti penyanyi burung kutilang. Burung kutilang berbunyi. Saudara sekalian, kata
Warga kerajaan Allah. Tapi ternyata kita bukan warga kerajaan dari Allah, dari surga. Sekarang pertanyaannya, waktu kita meninggal, kau cerita meninggal dulu sih, tidak apa-apa kalau memang ini yang harus disampaikan. Kita kan bukan minta Tuhan angkat kami sekarang, kami sudah siap meninggal, kan nggak begitu kan? Perhatikan baik-baik. Kalau kita hanya dianggap, hanya menganggap, tetapi ternyata tidak, saya bukan warga kerajaan Allah karena saya tidak hidup dalam soal kebenaran, karena saya tidak memelihara itu damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Ternyata saya bukan warga. Waktu mati saudara, kemana dia? Kemana itu orang pergi? Dia kan bukan warga kerajaan Allah. Kemana dia pergi? Ada satu tempat menampung seluruh bukan warga kerajaan Allah. Dan tempat itu namanya neraka. Karena ini pastikan bahwa sungguh kita adalah warga kerajaan Allah, warga kerajaan sorga. Hidupi itu kebenaran, jaga itu damai sejahtera. Saudara sekalian, jangan sampai kehidupan kita itu menjadi pembawa atau penghilang dari sukacitanya orang lain. Saya termasuk orang kan yang agak susah, saudara, agak susah senyum. Ini hilang. Dan dulu ketika masa masih pengerja itu, rata-rata pengerja zaman dulu itu diindoktrinasi, jangan banyak senyum dengan jemaat. Apalagi di Jawa, karena kalau pengerja banyak senyum dengan jemaat, apalagi dengan pemudi-pemudi, itu diartikan lain. Maka saya menjadi orang yang susah senyum, belajar untuk tidak senyum. Dan jadi sudah, saya jadi orang yang tidak mudah senyum kalau baru ketemu dengan orang. Cuek aja, santai gitu, dingin gitu. Dan semua orang, rekan-rekan hamba Tuhan, khususnya istri-istri mereka, setelah tahu belakangan, baru mereka bilang begini, tak kira om itu ganas. Masya Allah, saya dianggap ganas, saudara. Tak kira om itu, karena kesan pertama, saudara, ya ini mereka ya. Baru belakangan, begitu saya mulai cerita, orang mereka bilang, loh, tak kira om itu enggak guyon. Baru mau wajahnya saya sudah kuecam. Gak apa-apa kan? Pendeta disangka pencopet atau pendeta disangka penjahat, mendingan ya. Daripada penjahat disangka repot. Nah saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Tetapi kalau toh kita adalah orang yang tidak mudah senyum, tapi berapa banyak orang yang ketika ngobrol dengan kita, mereka ngaku begini, enaknya ngobrol sama bapak, enaknya ngobrol sama ibu, enaknya ngobrol sama kamu, dan seterusnya. Enaknya apa? Kan saya tidak kasih makanan, tidak jajanin. Enggak, ngomong sama bapak itu rasanya kok adem, tenang. Udah pak, saya ada banyak masalah. Pernah ketemu orang gitu? Atau wah pak, habis ngomong sama bapak, tambah berat deh masalah saya. Nah saudara sekalian, mari kita lihat ayat-ayat lain yang menceritakan mengenai sesungguhnya kehidupan kita itu harus seperti begini ya. Kenapa? Bahwa kehidupan kita itu sesungguhnya harus memberi dampak damai dan sukacita. Karena ayat ini seperti begini saudara ya, di dalam 1 Korintus 14 1 Korintus 14, tadi Roma 14, sekarang 1 Korintus 14.
ayat yang ke-33. 1 Korintus 14 ayat yang ke-33. Apa firman Allah berkata di sana? Baca baik-baik 2-3. Karena itu buang itu segala kekacauan. Amin. Buang segala bibit penyebab kekacauan dalam kehidupan. Yang tahu kelemahan kita kan sebenarnya kita dan iblis. Kalau kita tidak mau ngaku sama Tuhan, saudara pikir Tuhan tidak tahu? Wah, tapi paling tidak kita tahu, harusnya kita tahu kelemahan kita, kekacauan-kekacauan yang sering muncul dari saya. Ini bicara ini agak sedikit keras ini, karena begini. Dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri, ada salah satu pasangan itu yang sering bikin kacau saja. Padahal yang mereka berdua, tapi kacau aja orangnya. Sehingga apa itu kekacauannya ini diketahui oleh teman-teman. Sampai kalau lagi ngobrol terus dia datang, mereka bilang, wah si kacau datang. Beda kan dengan ada mereka yang ngobrol begitu kita datang, woi baru datang bro, waduh dari tadi dong. Kenapa? Kehadiran kita memberi damai. Nah itu Bapak Saudara sekalian jemaat Tuhan, dari orang tua sampai anak-anak yang hadir pada kesempatan ini, perhatikan, Allah tidak menghendaki kekacauan. Dia bukan sekedar tidak suka ya. Kata tidak menghendaki itu sungguh sangat sekali memang. Jangan. Bahkan dia tidak menghendaki ada kekacauan di tengah keluarga kita. Dia tidak menghendaki ada kekacauan di antara tim pelayan. Dia tidak menghendaki ada kekacauan di keluarga besar kita. Yang dia kehendaki adalah damai sejahtera. Lalu kita ngecek sekarang. Cek ya, pertama di lingkungan keluarga kecil kita, keluarga inti. Apakah saya sudah berdampak membawa damai bagi keluarga saya? Atau saya membuat keributan di tengah keluarga kecil saya, di keluarga inti saya? Nah kalau begitu, saya sedang melaksanakan kehendak siapa? Karena Tuhan tidak menghendaki kekacauan. Nah kalau saya membuat kekacauan, keributan itu kehendaknya siapa itu? Mengerti sampai di sini? Haleluya. Paham? Buang itu segala kekacauan. Sedangkan yang Tuhan kehendaki adalah damai sejahtera. Damai sejahtera. Hari-hari ini, walaupun orang tidak membuat kekacauan, tapi begitu dia dicap positif COVID, orang lari, saudara. Lari orang. Lari. Saudara sekalian, kiranya kita memelihara damai sejahtera. Karena memang damai sejahtera itu bersumber datangnya dari Tuhan sendiri. Itu datang dari Tuhan sendiri. Bayangkan saudara kalau kita semua, setiap anak-anak Tuhan, warga kerajaan surga, itu memberi dampak damai sejahtera bagi orang lain. Saudara kebayang nggak? Kalau saya ini adalah pribadi yang memberi dampak damai sejahtera, paling nggak bagi keluarga saya, bagi istri dan anak saya, baru berdampak ke lebih luas. Kalau kakak adik saya tidak ada di sini, tapi ada keluarga istri saya, ipar saya, ponakan saya, apa saya memberi dampak damai sejahtera bagi mereka?
ya Om harus lagi. Atau sebaliknya, nah Om udah kepengen ketemu nih, ya cepat aja berdoa biar hari Minggu jadi hari besok gitu. Baru hari Senin tiba-tiba Daniel sama Lydia, Om udah kepengen ketemu, udah ketemu kan hari Minggu, ya udah berdoa biar besok itu hari Minggu. Tapi ya Om lah. Nah, saudara sekalian, perhatikan bahwa Allah yang sumber damai sejahtera itu, damai sejahtera itu yang Dia sudah berikan pada kita. Kenapa? Karena kita anaknya. Halo. Walaupun ada sih di keluarga-keluarga tertentu, apa yang papa makan tidak dimakan oleh anaknya. Bukan tidak karena tidak suka, tidak boleh. Hanya papa yang boleh makan itu. Ada begitu? Zaman kecil kami pernah melihat hal itu. Makanan ini hanya khusus untuk papa. Karena mama, anak-anak makan yang lain, karena ini hanya untuk papa. Tapi papa kita di surga kan tidak demikian. Karena kasih itu mengutamakan pihak yang dikasihi ketimbang dirinya. Itu kasih ya. Allah begitu mengasihi kita sehingga kita dipandang oleh Allah lebih utama daripada dirinya sendiri. Itu sebabnya Yesus rela mati demi saudara, demi saya, karena Dia melihat kita jauh lebih penting ketimbang dirinya. Karena kita itu harus diselamatkan. Sedangkan Dia si penyelamat. Dan Dia lihat tidak ada orang lain yang bisa menyelamatkan umat ini kecuali Dia. Dan Dia mengabaikan. Filipi berkata, Dia tidak menganggap kesetaraan dengan keilahiannya sebagai hal yang harus dipertahankan. Dia abaikan itu. Demi siapa? Demi kita, anak kerajaan yang jangan sampai direbut oleh kerajaan lain lalu dimasukkan ke kerajaan kuasa kegelapan ini. Tetapi biar kita tetap terpelihara di dalam kerajaannya Allah. Haleluya. Dia mengasihi kita. Oleh karena itu Petrus bilang begini, kamulah bangsa yang terpilih. Apalagi? Hebat gak kita? Tapi jangan sampai hanya sampai di kata, karena harus terbukti dari kehidupan kita sebagai umat kerajaan Allah itu memberi dampak. Karena ya yang namanya kerajaan Allah ya seperti itu. Minimal beginilah kita contohkanlah. Kalau suku Minahasa itu disebut dengan kerajaan, dan ketika saya ada di sini di luar kerajaan Minahasa itu, saya bisa memberi dampak paling tidak soal masakan lah, gitu. Opung dari Tapanuli memberi dampak di sini. Masakannya, paling nggak masakannya ya apa? Asik. Baru, oh begini tuh. Orang Tapanuli itu ini tuh. Nah itu dikenal dari salah satu adalah jenis makanan asik. Kalau Manado, nggak usah masak, saudara sudah dengar. Manado itu baru pasarnya saja disebut pasar X. Wah, jadi tidak heran kalau orang-orang dari sana tiba-tiba ada ular di atas meja. Tapi bukan yang hidup, sudah dibumbui, sudah dirempah. Dan saya tanya sama Yesi, kalau makanan ini ternyata satu-satunya makanan yang ada di muka bumi, makan tidak? Ini om, tapi coba deh. Begitu dia makan, dia teriak sama suaminya, Pi, enak nih. Itu artinya saya sudah memberi dampak. Nah, saudara sekalian, apakah saudara dalam kehidupanmu sebagai warga kerajaan sudah memberi dampak bagi orang yang belum menjadi warga kerajaan surga? Saudara harus menjadi saksi yang hidup sehingga mereka yang belum menjadi warga kerajaan surga, yang masih terikat di luar warga kerajaan surga, akhirnya mengambil keputusan, kalau begitu saya pindah warga negara.
Kira-kira seperti itu. Saya pindah, saya menjadi warga kerajaan sorga. Beberapa hari kemarin, Pak Rubianto telepon saya. Halo Om, iya. Karena suaranya kalau telepon kan pelan ya. Pak Rubianto ini kalau telepon itu enak didengar lembut. Selamat siang Om, maaf mengganggu Om. Baru dari suaranya sudah memberi damai sejahtera. Lalu ngobrol lah kami. Ternyata di tetangga mereka ada beberapa rumah seberang ke arah ke depan komplek mereka itu dinyatakan positif COVID. Pertanyaan selanjutnya begini, Om, apakah kami nanti hari Minggu tidak usah ke gereja dulu? Tolong Om renungkan. Dia bilang renung, tapi kita hanya sampai direnungkan kan? Menurut saudara kita sampai ke mana? Berdoa. Inti cerita saya bukan di situ. Tapi kemudian keluarga ini, saya yakin karena mereka adalah warga kerajaan sorga yang diam di bumi, tinggal di komplek perumahan sana, dan dengar ada tetangga mereka yang seperti itu, kemudian dikucilkan oleh warga sekitar. Dia adalah salah satu pengurus dari kesejahteraan di sini, tapi tidak seorang pun dari pihak mereka yang peduli. Saya tanya RT, oh nggak ada, RW nggak ada. Dan mereka sebagai warga kerajaan Allah secara otomatis digerakkan oleh si empunya kerajaan. Datangi mereka, dan mereka bilang, bahasanya dia begini, kami nekat dengan iman. Datang, bawa makanan pagi, siang, sama sore. Saya tanya, apakah karena mereka tidak pahami bahwa itu COVID? Pahami. Padahal hari ini hasil pemeriksaan terakhir mereka dinyatakan negatif. Karena memang bahaya tuh periksa-periksa apa yang pertama itu namanya rapid. Oh, itu orang langsung dikucilkan semua. Siapa kemarin ini? Oh, ibu gembala ya. Ada salah satu ibu gembala, dia dipaksa untuk rapid test, dia nggak mau, dia lari pulang. Beberapa keluarga kami yang ada di lingkungan dinas kesehatan menginformasikan kepada kami. Sudah tahu bisa, nggak usah. Sudah selesai. Apa yang dilakukan oleh keluarga ini? Saya tidak sedang memuji mereka, tapi yang saya sedang puji yang punya kerajaan itu kan. Amin. Dan mereka kan hanya warganya. Emang warga punya kuasa apa, Pak? Yang punya kuasa itu si raja nih, yang mendorong warganya, yang memberikan kuasa kepada warganya. Lakukan ini. Dan ibu gembala begitu keluar langsung bilang, Pak, berdoa ya biar mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Itu yang kita bisa lakukan, saudara. Kita tabur saja, tabur benih-benih kerajaan, biar dia bertumbuh, biar dia dilihat oleh orang banyak. Kemudian mereka berkata, oh begitu ya kalau warga kerajaan. Kiranya kehidupan kita menjadi contoh dan teladan di lingkungan kita masing-masing. Amin. Dan kemudian orang berkata, oh kalau orang Kristen itu begitu ya. Jangan sampai begini, papanya Kristen. Haleluya. Haleluya. Karena kita adalah umat kerajaan Allah. Katakan amin. Ayat yang terakhir 1 Korintus pasal yang 2 Korintus. Ini sebagai bacaan untuk mengakhiri khotbah renungan firman pada hari ini.
ayat yang kedua. 2 Korintus 1 ayat yang kedua. Kita baca dulu ya. 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari, ulang, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kata menyertai itu kita sudah sering bahas di sini, selalu bersama. Haleluya. Kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita. Ya. Lagi, kiranya damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita. Dua hebat sekali saudara ya. Bayangkan dia adalah Allah yang adalah Bapa kita. Dan damai sejahteranya itu menyertai kamu. Dan kalau kata menyertai itu, kata Tuhan Yesus, aku menyertai kamu hingga kesudahan. Dan artinya selama kita hidup di muka bumi sebagai anak-anak kerajaan, dia terus menyertai kita. Amin. Sopan sama yang menyertai kita. Hargai itu orang yang menyertai kita. Minimal malu sama orang yang menyertai kita. Kalau kurang hormat, minimal malu. Nggak enak kan jalan sama Pak Rudianto. Biasanya tadinya mas saya kalau makan sendiri mah 3 kali begini. Nggak enak kan sama Pak Rudianto yang senyum-senyum saja. Nggak enak kan. Sudah tergoda berbuat dosa, nggak malu hati kan. Karena ada Allah yang menyertai. Malu hati. Paling nggak bahasa sederhana yang kita bisa, malu hati. Padahal sesungguhnya kita sedang takut sama dia. Amin. Oleh karenanya hidup terus, karena Tuhan membenci atau tidak menghendaki kekacauan, tetapi yang dikehendaki oleh Allah dan dia berikan kepada kita untuk terus menyertai kita, yaitu pertama, damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita terus